Yohoho, Babang Tampan dan Neng Gelis di alam manapun kalian berada, gimana kabarnya? Pastikan selalu jaga kesehatan ya cuy, dengan perbanyak ngopi dan begadang. Haha. Kembali lagi di alur cerita si Oyong Mamang Kurir yang overpower alias Gosu, part kelima versi cerita kosong. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang punya masa lalu kelam dan dipandang rendah oleh orang sekelilingnya yang mengetahui identitas aslinya. Kita panggil saja Bobby. Meskipun hidup melarat, dia tetap berusaha keras dengan ikut berdagang keliling pekakas random sebagai sales ditemani seniornya, sebut saja Paman Ujang, untuk mendapatkan banyak cuan demi ketiga anaknya yang tidak lain adalah bocil-bocil yang akrab dengan Oyong Mamang Kurir kita yang baik hati dan suka menolong sesama. Yohoho. Sementara itu di warung Neng Yolanda, istri dari Bobby, kita sebut saja Siti, sedang bekerja untuk membalas kebaikan Oyong yang sering membantu keluarganya ketika sedang susah. Menariknya, anak-anaknya tak bisa mengenali Siti yang menjadi glowing gara-gara dirias oleh nenek Waiters. Biksu Jong yang kebetulan berada di sana berusaha menceritakan tentang kemampuan nenek Waiters ke pelanggan lain. Namun, nenek Waiters yang tidak ingin identitasnya terbongkar aslinya adalah nenek-nenek langsung berpura-pura terpeleset dan memukul kepala Biksu Jong dengan piring di tangannya hingga Biksu Jong terkapar KO. Haha, parah nih si nenek, gak takut kualat ya sama Biksu. Setelah menyaksikan kejadian mengerikan itu, tiga bocil diminta ibunya untuk masuk ke dalam aja agar tidak mengganggu pelanggan. Tiga bocil itu pun pergi ke dapur untuk ngemil bersama Oyong yang doyan makan. Sayangnya, gara-gara kebanyakan makan, tubuh Oyong semakin cabi dan akhirnya mendapat hukuman dari Neng Yolanda tidak mendapatkan jatah tengah malam. Maksudnya jatah cemilan bakpao. Cerita beralih ke sisi Bobby yang berjualan keliling dengan Paman Ujang. Meskipun dagangan mereka jarang sekali laku, mereka tetap berusaha keras untuk menawarkan dagangan dari pintu ke pintu demi mendapatkan cuan. Jadi gini, sistem perdagangan mereka ini adalah menawarkan barang. Mereka tidak membawa barangnya untuk dijual, tapi hanya sebagai contoh saja. Jika barang yang diharapkan tidak dibawa, maka mereka memperlihatkan katalog daftar barang dan harga. Setelah kesepakatan terjadi dengan pelanggan, maka barang akan dikirimkan sekitar 2-3 hari, tidak bersifat penjualan langsung. Dalam proses penjualan, tak jarang mereka dibentak dan diusir dengan kasar oleh orang rumah yang merasa terganggu atau kata-kata menyakitkan gara-gara melihat penampilan mereka kurang meyakinkan. Namun, berkat pengalaman dan keahlian serta sopan santui Paman Ujang, mereka berhasil menjual beberapa barang random jualan mereka. Setelah memberikan beberapa nasihat, Paman Ujang pun pergi meninggalkan Bobby. Mereka akhirnya berpisah. Bobby tentu saja pulang ke Gunung Naga Kuning dan Paman Ujang sendiri masih belum diketahui asalnya dari mana. Wah, siapakah Paman Ujang? Nanti mungkin kita akan tahu. Saat dalam perjalanan pulang, Bobby baru sadar bahwa surat-surat kontrak pelanggan milik Paman Ujang ketinggalan di sakunya. Dia pun bergegas balik arah untuk mengembalikannya. Hal mengejutkan terjadi. Paman Ujang yang disangka Bobby pedagang yang jujur ternyata menyembunyikan sebuah kecurangan demi keuntungan pribadi. Sebelum berpisah, Paman Ujang berkata bahwa dia sama saja dengan Bobby. Dia hanyalah orang tua yang rela melakukan apapun demi membahagiakan keluarga. Bobby memahami hal itu dan tetap mengagumi sosok Paman Ujang. Mereka pun akhirnya berpisah kembali. Sebelum sampai di rumah, Bobby singgah sebentar di tepi jembatan dekat rumahnya sambil merenung meratapi nasib channel cerita kosong yang sebelumnya telah dihapus pihak YouTube. Yohoho. Makasih banyak bagi kalian yang masih bertahan di channel ini meskipun ya begitulah. Di sela ratapannya, Bobby terkejut oleh kehadiran Oyong yang tiba-tiba ada di dekatnya tanpa mengeluarkan suara secuil pun. Oyong menceritakan keadaan anak dan istri Bobby selama kepergiannya. Bobby pun berterima kasih kepada Oyong atas segala kebaikannya. Namun, sepertinya Bobby merasakan aura berbeda dari Mamang Kurir yang satu ini dari kebanyakan orang yang dia temui. Besok harinya, Bobby kembali ke asosiasi pedagang keliling untuk bekerja sebagai sales. Namun, dia tak melihat Paman Ujang ada di sana. Bobby pun memutuskan untuk mengunjungi rumah Paman Ujang setelah menanyakan alamatnya ke sales lain. Sementara itu, di rumah Paman Ujang, dia sedang kedatangan tamu kiriman dari Lembah Baik Ma yang berencana mengeksekusi Paman Ujang karena ketahuan berbuat kesalahan atau kecurangan saat menjual barang-barang dari asosiasi dagang keliling
yang ternyata merupakan salah satu bisnis dari organisasi Lembah Baikma. Pimpinan rombongan itu bernama Zhao. Dia sepertinya mengenal Bobby dan memintanya agar tidak ikut campur. Namun, sebagai orang yang juga menjunjung tinggi rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Gunung Naga Kuning, dia tak bisa diam saja melihat Paman Ujang akan disakiti. Bobby pun menghajar beberapa utusan Lembah Baikma bawahan Zhao dengan begitu brutalnya. Akhirnya, Zhao beserta komplotannya memutuskan untuk pergi meski akan mendapat hukuman karena gagal misi dibandingkan mati di tangan Bobby. Rupanya, Bobby ini adalah mantan seorang agen dari Lembah Baikma yang telah dikenal dengan kebrutalannya dengan julukan Bobby si tangan roh. Tapi beberapa tahun terakhir dia dikabarkan menghilang dari Lembah Baikma dan memutuskan untuk pensiun dari pekerjaan kotornya. Setelah komplotan Zhao pergi, dia pun melanjutkan rencananya untuk menjenguk Paman Ujang. Namun respon Paman Ujang dan keluarganya sungguh membagongkan setelah menyaksikan kebrutalan dari Bobby dan mengetahui wujud kepribadiannya yang sesungguhnya. Bobby pun terpaksa meninggalkan tempat itu dengan raut muka kecewa karena orang yang begitu dia hormati bahkan menunjukkan ekspresi jijik dan takut melihatnya. Padahal dia cuma mau bersahabat. Ya, tapi apa mau dikata. Sementara itu di warung Neng Yolanda, Nanek Waiters dan Yolanda menceritakan kepada Oyong sedikit tentang asal-usul Bobby yang pernah bekerja di tempat yang kejam yang tidak lain adalah Lembah Baikma. Kembali ke sisi Bobby. Dia yang berjalan dengan perasaan kecewa, tak sadar malah berjalan pulang ke rumah. Akhirnya, dia memutuskan untuk libur kerja dan bermain dengan anak-anaknya agar anak-anaknya tidak menjadi anak yang masa kecilnya kurang bahagia kayak Mimin. Iyohoho. Namun, hal mengejutkan terjadi. Dia merasakan hawa membunuh ada di sekitar rumahnya. Ternyata, yang muncul keluar dari rumah adalah utusan dari Lembah Baikma, salah satu pria misterius bertopi petani yang pernah menemui jin si pedang iblis merona. Pria itu dijuluki si tamu gelap. Sebut saja Ohang. Rupanya, Ohang melanjutkan misi Zhao yang gagal dan melimpahkan kegagalannya ke Bobby. Tentu saja, karena berurusan dengan Bobby si tangan roh, Lembah Baikma mengirimkan utusan sekelas Ohang untuk menghukum Bobby yang telah mengganggu bisnis organisasi. Tentu saja, Bobby tidak takut dengan ancaman yang ditujukan kepadanya. Namun, tiba-tiba beberapa orang datang mengeroyok Bobby. Tapi, dengan santuinya, Bobby melumpuhkan dua orang yang mendekat hanya dengan satu serangan. Sebelum Bobby sempat membantai mereka semua, tiba-tiba salah satu pria bertopi petani lainnya, partner dari Ohang yang bernama Wagyu, keluar dari rumah Bobby dengan menyandera salah satu anaknya. Terpaksa karena tak mau anak-anak dan istrinya terluka, Bobby diam di tempat dan menerima serangan dari gerombolan komplotan Ohang dan Wagyu hingga dia terkapar KO. Singkat cerita, dia pun dibawa ke Lembah Baikma untuk mendapat hukumannya sesuai perintah Nyonya Besar Tante Yeyen. Setelah membawa Bobby, semua utusan dari Lembah Baikma pun pergi meninggalkan rumah Bobby. Beruntung, istri Bobby, si Siti, dan ketiga anaknya aman-aman saja tanpa terluka. Mengetahui ayahnya diculik, anak tengah Bobby langsung berlari sambil menangis dan sesekali terjatuh ke warung Neng Yolanda untuk meminta pertolongan kepada Oyong. Tentu saja, Oyong si mamang kurir yang cinta perdamaian tidak tinggal diam dan langsung gas ke Lembah Baikma untuk membicarakan hal ini kepada pimpinan mereka. Tentu saja, jika kata-kata tak menyelesaikan masalah, maka tinjulah yang bicara. Yohoho. Sesampainya di wilayah penjagaan menuju Lembah Baikma yang berada di atas lembah tentunya. Jadi markas Lembah Baikma itu berada di tebing pegunungan atau lembah paling atas. Nah, di bagian paling bawah di sebuah rawa terdapat pos penjaga yang dijaga oleh dua orang penjaga. Namun mereka berdua pastinya bukan tandingan Oyong. Dua penjaga itu terkapar tak berdaya hanya dengan sekali libas. Penjagaan yang terlihat seperti hanya berdua itu ternyata dari balik semak-semak banyak penjaga lainnya. Mereka melepaskan anak-anak panah yang melesat begitu cepat ke arah Oyong. Ya, tentu saja panah-panah itu bisa ditangkap dan dihancurkan dengan mudahnya oleh Oyong. Para penjaga di semak-semak yang tak kelihatan bebenguknya itu tentu saja sangat terkejut dengan kemampuan Oyong. Salah satu dari mereka meneriaki Oyong, "Kau tahu apa yang akan terjadi jika berurusan dengan Lembah Baikma? Tak hanya kau, orang-orang terdekatmu juga akan diincar. Jika kau ingin aman, subscribe dulu channel Cerita Kosong." Yohoho, oke, subs dulu cuy. Mendengar hal itu, Oyong memasang wajah serius bercampur kesal.
dan berkata dengan suara yang berat namun aura kebrutalannya sungguh terasa. Jadi lembah baik ma organisasi begitu ya. Sambil meningkatkan aura kebrutalannya, Oyong memusatkan tenaga dalam di kedua tangannya dan seketika membuat rawa berguncang. Penjaga menara tebing di atasnya pun merasa ada yang tak beres, menengok ke rawa dan pemandangan yang luar biasa terjadi. Terjadi tsunami dari air rawa yang begitu tinggi hingga memporak-porandakan seluruh pos penjagaan yang ada di rawa dan di beberapa tebing gunung hingga rata dengan tanah seperti terjadi bencana alam saja. Di atas tebing yang lebih tinggi, di dalam sebuah gua tempat Bobby disekap, mereka juga merasakan seperti terjadi gempa bumi. Salah satu penjaga yang sepertinya si Wagyu keluar dari gua dan melihat ke bawah. Wagyu melihat pemandangan yang sungguh mengerikan. Semua penjagaan rata dengan tanah. Air rawa pun menjadi kering. Terlihat di bawah ada seseorang berjalan dari lubang besar tanah yang seperti bekas meteor semakin mendekat ingin menuju ke atas. Setelah mengamati dengan seksama, Wagyu mengenali orang itu yang tak lain adalah monster gunung naga kuning si Oyong. Para penjaga pun melaporkan situasi yang ada di bawah ke Nyonya Besar. Namun mereka sepertinya belum melihat siapa sebenarnya orang yang menyerang itu. Akhirnya, semua agen-agen dari berbagai divisi elit dan petinggi-petinggi lembah baik ma yang tak terhitung jumlahnya diperintahkan untuk menyerbu Oyong. Terlihat di salah satu ruangan, ternyata ada Jin, si pedang iblis merona, yang ternyata sudah berada di lembah baik ma. Dia mendapatkan banyak informasi mengenai kemampuan dan identitas dari kakek Chun yang sebenarnya. Setelah berbincang-bincang dengan Ohang, Wagyu datang ke ruangan itu dan mengatakan bahwa monster gunung naga kuning datang ke lembah ini. Menarik. Kita lihat apakah dia akan join pertarungan nantinya. Oke, lanjut. Semua agen-agen elit yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan mencoba menyerang Oyong bersamaan dengan senjata dan seluruh kemampuan mereka masing-masing. Namun, mereka semua terlempar ke udara seakan terkena tornado besar oleh serangan Oyong. Mereka semua pun terkapar tak berdaya. Setelah beres dengan keroco-keroco itu, Oyong terus berjalan dan berhenti sejenak kemudian berteriak dengan mode barbarnya. Bebaskan orang yang baru kalian tawan atau suruh keluar pimpinan kalian. Jika tidak, kalian semua akan bernasib sama dengan orang-orang yang menyerangku barusan. Setelah meneriakkan itu, tiba-tiba pria paruh baya berambut putih muncul menjawab teriakan Oyong. Melihat pemandangan mengerikan dan begitu brutalnya yang terjadi di bawah, pria itu pun mengakui kehebatan Oyong. Dia sepertinya pimpinan dari salah satu 3 divisi terkuat dari lembah baik ma. Dia memberikan komando serangan ke anggota-anggota 3 divisi terkuat untuk menyerang Oyong bersamaan. Ratusan orang yang lebih kuat dari kelompok-kelompok sebelumnya melompat dari tebing ke arah Oyong menyerangnya dengan jurus pamungkas masing-masing. Oyong di bawah hanya diam saja sambil menghela napas dan berkata, "Jika kalian yang menginginkannya, baiklah." Oyong kemudian memasang kuda-kuda untuk mengeluarkan salah satu jurus. Setelah ratusan orang itu hampir mencapai Oyong, dia mengeluarkan salah satu jurus kuatnya yang bernama Serangan Kilat Elang Penghancur Surgawi. Boom! Ledakan udara berasal dari serangan Oyong menyapu bersih tempat dia berpijak hingga ke gubuk-gubuk sebagian besar penghuni lembah Baikma dan membuatnya hancur seketika dan melemparkan orang-orang yang berada di area jangkauan serangan Oyong. Getaran serangan Oyong bahkan sampai terasa ke markas utama tempat Nyonya Besar berada. Ruangan tempat Jin berada juga terkena efek guncangan serangan Oyong. Jin yang tadinya diam saja sepertinya mulai tertarik untuk bergerak. Di sisi lain, gua tempat Bobby ditawan juga terkena guncangan serangan Oyong membuat beberapa batu jatuh dari langit gua. Pijakan mereka pun tak seimbang dan membuat mereka terjatuh. Petugas yang menjaga Bobby sepertinya adalah kelompok Zhao. Zhao yang tadinya berencana menghabisi Bobby gagal gara-gara terjatuh. Akibat getaran hebat itu, Bobby yang tadinya pingsan kini terbangun. Julukannya si tangan roh rupanya bukan isapan jempol belaka. Dengan serangan jurus tangan rohnya, dia menghisap roh atau intisari kehidupan dari Zhao sehingga membuatnya jadi menua dan keriput dan tak bernyawa. Bobby dengan mudahnya melepaskan rantai yang borgolnya lalu menghabisi semua komplotan Zhao tanpa tersisa. Sementara itu, di bawah lembah, Oyong semakin menggila menghajar semua orang yang menghalanginya, menghancurkan bebatuan dan tebing kecil yang ada di depannya hingga nampak seperti baru saja terjadi bencana gempa bumi dan puting beliung besar. Wagyu terpana menyaksikan semua itu
seakan tak percaya dengan kebrutalan Oyong. Di sisi lain, nampak Jin sudah bergerak menuruni lembah menuju tempat Oyong mengamuk. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba beberapa tim penyerbu melesat kencang dari belakang Jin juga menuju posisi Oyong duluan dengan sok berani. Namun, tanpa sempat melakukan serangan, mereka langsung terkapar tak berdaya diiringi dengan hancurnya tebing batu tepi jalan akibat serangan Oyong yang begitu dahsyat. Sehingga akhirnya posisi Jin dan Oyong yang semula terhalang tebing menjadi berhadapan kembali satu sama lain. Sebelum mereka berdua terlibat pertarungan, tiba-tiba datang lagi segerombolan pembunuh yang dikirim untuk menyerang Oyong. Segerombolan pembunuh itu juga malah mau menyerang Jin. Oyong pun akhirnya tahu bahwa Jin tidak terlibat dalam kasus penculikan Bobby. Akhirnya dia melewati Jin begitu saja dan membabat habis gerombolan pembunuh itu. Jin sepertinya tidak tertarik bergabung dengan lembah Baikma. Jadi, dia pun perlahan pergi menuruni lembah. Sementara Oyong kini semakin naik dan hampir mendekati lembah tempat markas utama. Di markas utama, tempat nyonya besar Tante Yeyen berada, Bobby sudah sampai di sana untuk menyelesaikan urusannya dengan Ohang. Tante Yeyen sendiri terkejut melihat keadaan Bobby. Rupanya, Ohang telah bertindak berlebihan dari perintah awal tentang penangkapan Bobby ini. Ohang malah melibatkan keluarga Bobby. Beruntung, anak-anak dan istri Bobby tidak sampai terluka. Tante Yeyen sebenarnya ingin mengajak bicara Bobby saja. Setelah itu, dia akan melepaskannya. Tentu saja, bicara tak menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Lalu, sempat terjadi pertarungan antara Bobby dan Ohang. Walaupun Bobby memiliki jurus tangan roh yang bisa menghisap daya hidup lawan, namun rupanya Ohang berada di level yang lebih tinggi. Dia yang memiliki jurus ilusi bisa memojokkan Bobby. Sebelum Ohang lebih menyakiti Bobby, Tante Yeyen bertindak lebih tegas dengan mengeluarkan energi ki yang begitu besar hingga mematahkan ilusi Ohang. Akhirnya, pertikaian Bobby dan Ohang dihentikan. Tante Yeyen sepertinya memiliki hubungan khusus dengan Bobby. Dia bahkan terkadang secara pribadi mengunjungi Gunung Naga Kuning untuk mengawasi keadaan keluarga Bobby. Tante Yeyen pernah melihat Oyong sangat akrab dengan anak-anak Bobby. Akhirnya, Tante Yeyen menyadari alasan kenapa monster Gunung Naga Kuning mengamuk. Di sebuah ruangan di dalam gua terlihat pria tua sedang rebahan di kasur dengan alas tidur kulit harimau. Orang ini bernama Dadang, dikenal dengan julukan Raja Kalajengking Hitam, salah satu dari 3 tetua pelindung lembah Baikma. Mengetahui kabar penyerangan lembah Baikma oleh hanya satu orang saja membuatnya tertarik untuk keluar. Setelah mengamati secara langsung, ternyata benar. Dia melihat seseorang sedang menghancurkan apapun dan membabat habis orang-orang yang menghalanginya hingga terkapar tak berdaya. Tetua Dadang kemudian melompat dari tebing lembah yang sangat tinggi dan mendarat tepat di hadapan Oyong. Dia sungguh tak percaya bahwa Oyong hanyalah seorang pemuda, bahkan tergolong masih remaja malah sudah memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Ya, tapi menurut Tetua Dadang, Oyong masih jauh berada di bawah levelnya. Apakah itu benar? Ya, kita lihat saja nanti. Sementara itu, Wagyu yang melihat salah satu tetua penjaga langsung turun tangan. Bahkan katanya, Dadang, si Raja Kalajengking ini merupakan tetua paling kejam di antara para tetua. Dia merasa kasihan terhadap nasib Oyong yang hanyalah seorang gosu yang belum matang akan menghadapi monster sesungguhnya. Namun, yang lebih penting adalah kondisi lembah Baikma bisa semakin hancur kalau dua orang ini bertarung. Wagyu pun pergi untuk melapor ke Nyonya Besar Tante Yeyen. Kembali ke sisi Oyong yang dihadang oleh Tetua Dadang. Tetua Dadang melancarkan pukulan terlebih dahulu dengan tinju kanannya. Namun, Oyong berhasil menghindar. Tetapi, itu membuat Oyong terpojok ke sebuah tebing batu hingga tak mungkin untuk menghindari lagi serangan berikutnya. Tetua Dadang tak menyia-nyiakan kesempatan. Dia kemudian menyerang Oyong dengan salah satu jurus terkuatnya. Pukulan penghancur besi. Boom! Oyong mencoba menangkis serangan jurus pukulan penghancur besi Tetua Dadang. Namun, serangan itu ternyata begitu kuat. Tebing batu di belakang Oyong ikut retak hingga akhirnya hancur dan membuat Oyong terlempar jauh ke belakang. Efek serangan itu membuat tebing batu hancur dan merobohkan pohon-pohon yang terkena imbas serangan beserta Oyong yang melesat terbang ke belakang dibuatnya. Oyong akhirnya tertimbun bebatuan. Sementara Tetua Dadang berdiri tegak dengan aura kebrutalan yang masih memancar di sekujur tubuhnya. Nah, bagaimanakah nasib Oyong dan lembah Baikma itu sendiri? Apakah Oyong si memang kurir bintang 5 kita akan kalah? Oke, nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Yohoho.
Akhirnya bisa upload lagi. Bagi kalian yang kebetulan nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Begitulah kata Babang Atta. Yoko, sampai jumpa. Yo, 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 yo.